Terima kasih Bu Lili. Sekali lagi disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah SWT atas berbagai karunia dan kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari mendatang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Izinkan pada kajian pagi hari ini kita masih mendalami persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Kalau pada bahasan pekan yang lalu kita mendalami berkaitan dengan anugerah, keberkahan, ganjaran yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya memasuki bulan Ramadan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan dalami fikih puasa atau fikih Ramadan dengan tema meraih peningkatan kinerja takwa dengan ahsanu amala di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup bagi manusia di muka bumi ini, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang terbaik amalnya? Ahsanu amala adalah amal yang terbaik. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat dalam kehidupan ini siapa dari hamba-hambanya yang memiliki amal-amal terbaik. Di bulan Ramadan adalah kesempatan untuk kita menunjukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersembahkan amal-amal terbaik, dan Allah menjanjikan ganjaran besar pula bagi hambanya yang dapat menyempurnakan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan bulan suci Ramadan dan perintah khususnya yang Allah wajibkan pada hamba-hamba yang beriman untuk berpuasa. Allah berfirman, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitu'milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya, yakni tidak dalam perjalanan safar, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa, yakni mengganti puasanya di hari-hari lain sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Mengagungkan atas petunjuk Allah, kita menyiapkan dan bergembira menyambut bulan suci Ramadan adalah bagian dari mengagungkan syiar-syiar Allah, dan ini bagian dari syukur kita terhadap Allah atas berbagai kenikmatan, khususnya kenikmatan dikaruniakannya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Bapak Ibu sekalian, Ramadan Allah siapkan seperti halnya bulan untuk training. Allah telah siapkan program untuk kita bisa mengasah ketakwaan. Programnya telah disiapkan. Target yang akan dicapai Allah telah jelaskan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang beriman sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Inilah target dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tentu yang dimaksud dengan agar kalian bertakwa, maknanya adalah agar kalian dapat mengasah kembali ketakwaan. Agar kalian berkesempatan untuk bisa mengupgrade, meningkatkan kembali ketakwaan. Kemudian setelah target ditetapkan, Allah pun menjelaskan outcome-nya, yakni memperoleh keberuntungan, ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampaikan dalam firman-Nya surat Al-Hujurat ayat ke-13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Dengan kita mengasah ketakwaan, meningkatkan kinerja ketakwaan kita di bulan Ramadan, maka insya Allah kedudukan kita di sisi Allah dimuliakan. Apabila Allah telah memuliakan hambanya, maka Allah jaminkan keberuntungan besar bagi si hamba. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus 62-64, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Allah jaminkan kegembiraan dalam hidupnya di dunia dan akhirat. Bagi siapa? Bagi yang beriman dan bertakwa. Dalam ayat yang lain, Allah menjaminkan Allah akan berikan jalan keluar atas segala problem bagi hambanya yang bertakwa. Diberikan rizki dari arah yang tak diduga, dicukupkan segala kebutuhannya, diberikan kemudahan segala urusannya, diberikan kepadanya petunjuk yakni Furqan, mendapatkan ampunan dan ujungnya meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, inilah jaminan-jaminan yang sangat gamblang yang Allah telah jelaskan dalam Al-Quran. Oleh karenanya Allah menyuruh kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah kalian dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan.
Bertakwalah kepadaku, wahai orang yang berakal. Sampai Allah mengakhiri ayat ini, wahai orang yang berakal. Kenapa disebut wahai orang yang berakal? Orang yang berakal itu bisa memikirkan manfaat. Dan Allah telah bukakan dengan gamblang jaminan kemanfaatan, keberuntungan bagi orang yang bertakwa. Maka semestinya orang yang menggunakan akal yang sehat, akal yang jernih, dia dapat mengambil kesimpulan dan termotivasi untuk berbekal takwa dan selalu mengasah ketakwaan dirinya dan meningkatkan ketakwaan dirinya untuk bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, mendapatkan karunia-karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Allah menganugerahkan keberkahan, ganjaran yang besar bagi hamba-hambanya yang mengoptimalkan amal kebaikan di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua akan adanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak meraih ganjaran. Disebutkan dalam hadis At-Tabrani berikut ini, Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Dia puasa tapi tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan keberkahan dari Allah yang besar itu. Maka pengingatan ini agar kita berhati-hati melewati Ramadan, jangan sampai tersia-siakan. Dalam bahasan kita pekan yang lalu telah disampaikan hadis Nabi SAW yang menjelaskan ganjaran besar sampai disebutkan oleh Nabi SAW ketika menjawab pertanyaan sahabatnya Talha bin Ubaidillah, yang saat itu Talha bermimpi ada dua orang bersaudara yang meninggal hanya beda 1 tahun, tapi dalam mimpinya yang biasa-biasa saja yang meninggal belakangan malah masuk surga duluan. Nabi menjelaskan, bukankah dia dapat tambahan umur 1 tahun dibanding saudaranya? Sahabat menjawab, benar. Bukankah dengan tambahan umur 1 tahun itu dia mendapatkan bulan Ramadan yang dia menjalani puasa serta ibadah-ibadah di dalamnya? Dijawab pula oleh sahabat, benar ya Rasulullah. Kemudian Nabi menegaskan, sungguh tambahan pahala yang ia peroleh dengan amal di bulan Ramadan itu, keberkahan di bulan Ramadan itu, ia mendapat tambahan pahala lebih dari jarak bumi dan langit hanya dengan 1 kali Ramadan yang dia peroleh. Alhamdulillah, semoga kita dapat melewati Ramadan kembali. Dan dengan perulangan Ramadan yang telah kita lalui, semoga Allah telah mencatat ganjaran besar untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada pengingatan Nabi ini, agar kita jangan menyia-nyiakan bulan penuh berkah, bulan Ramadan. Oleh karenanya kita harus memahami bagaimana cara mengoptimalkan amal ibadah, amal kesulitan kita di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, orang yang berpuasa itu bermacam-macam. Disebutkan oleh para ulama, ada kemungkinan 4 macam orang yang berpuasa. 4 macam orang yang berpuasa. Macam yang pertama adalah orang yang puasa tapi batal puasanya. Ini yang seperti diingatkan Nabi. Dia cuma lapar dan haus tapi tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan batal puasanya. Kenapa hal ini terjadi?
karena ia tidak menjaga rukun puasa dengan baik. Puasa ditegakkan dengan rukunnya. Dan bila seorang menjaga rukunnya, baru puasanya sah. Ini ada yang tidak menjaga rukunnya sehingga batal puasanya karena ia tidak memahami, tidak mengerti, tidak mengilmui apa yang menjadi rukunnya puasa. Mungkin dia hanya melihat bahwa orang puasa tidak makan dan tidak minum. Ia pun tidak makan dan tidak minum, tetapi hal-hal lain yang menjadi rukunnya tidak terbaca, tidak terfahami dengan baik. Kemudian kategori atau macam yang kedua dari orang yang berpuasa, orang yang puasanya sah tapi tak berpahala. Kalau yang pertama batal puasanya, maka dia masih tidak dianggap berpuasa walaupun sudah tidak makan dan tidak minum. Sedangkan yang kedua, dia puasa dengan benar sesuai dengan rukun puasa, tapi pahalanya tidak dia dapatkan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghindari saat puasa hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Jadi ada perbuatan yang bisa mengikis habis pahala puasa. Nah, kalau tidak dihindari, dia lakukan itu, maka pahalanya habis. Walaupun puasanya sah. Kemudian kategori yang ketiga, orang yang berpuasa sah puasanya dan dapat pahala puasanya. Sekali lagi, dapat pahala puasanya. Padahal di bulan Ramadan, Allah limpahkan ganjaran besar bukan semata-mata dengan pahala puasa. Ada pahala yang Allah tambahkan di samping pahala puasa yang besar itu. Nah, inilah kategori atau macam yang keempat yang harus kita kejar, yaitu puasa yang sempurna, puasa yang ahsanu amala, amal terbaik di bulan Ramadan, dengan puasa dan amal-amal tambahan yang menyertainya. Jadi selain menjaga rukun puasa, menghindari hal-hal yang mengurangi pahala puasa, ia pun mengisi Ramadan dengan amal soleh yang banyak, yang secara khusus Nabi SAW telah sebutkan mengiringi puasa Ramadan. Ini yang insya Allah kita dalami lebih lanjut dalam kajian kita ini, agar kita bisa menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan kali ini dan mempersembahkan amal terbaik, ahsanu amala, pada bulan Ramadan kali ini. Sehingga sebagaimana ayat dalam surat Al-Mulk, Allah ingin mengetahui siapa dari hambanya yang memiliki amal terbaik. Insya Allah kita bisa mempersembahkan kehadirat Allah SWT, niat ikhlas karena Allah untuk mempersembahkan amal terbaik di bulan Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, untuk itu yang pertama kita harus mengetahui rukun puasa. Rukun puasa secara garis besar ada dua. Niat bahwa saya berpuasa besok, ya, niat puasa, nawaitu shoma khadin an adai fardhi sahri Ramadan fi hadis sanati lillahi ta'ala, semacam itu boleh dalam bahasa kita pun tidak masalah. Nah, berkaitan dengan niat ini ada syaratnya, harus dibaca atau ditetapkan sebelum fajar, yakni sebelum waktu subuh atau azan subuh. Tidak boleh dia terlewatkan dari azan subuh, mungkin jam 5 baru niat, maka batal puasanya, tidak sah puasanya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak sah puasa baginya.
puasa batal bila tidak dilengkapi dengan niat. Nah, berkaitan dengan niat, dibolehkan niat ini ditetapkan pada malam pertama bulan Ramadan. Ketika sudah ada pengumuman bahwa besok kita memasuki Ramadan, malamnya kita berniat. Ya Allah, saya berniat puasa, menjalani puasa di bulan Ramadan kali ini sebulan penuh. Nah, itu niat di awal terlebih dahulu dilakukan untuk menghindari kelupaan-kelupaan dalam niat hariannya. Kemudian baru setiap hari diulang kembali niat itu. Karena khawatir kelupaan dalam satu hari kita niatnya menjadikan puasa kita batal. Maka dibolehkan oleh para ulama untuk meniatkannya sebulan penuh di awal bulan atau di malam pertama Ramadan. Nah, itu berkaitan dengan niat. Adapun yang kedua, imsak, yakni menahan diri dari hal-hal berikut ini. Menahan dari sengaja makan dan minum, menahan dari sengaja muntah, menahan dari hubungan pasangan, tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas, dan tidak murtad. Maka ini yang dijelaskan bagian dari rukun puasa. Bila salah satunya tidak terpenuhi, maka batal puasanya. Kemudian yang kedua, nah maaf ini catatan berkaitan dengan niat. Apakah boleh untuk 1 bulan? Dijelaskan dalam kitab fatwa, dibolehkan puasa di bulan Ramadan berniat sekali di awal bulan. Karena walaupun seorang tidak berniat puasa setiap hari pada malam harinya, semua itu sudah masuk dalam niatnya di awal bulan. Akan tetapi meniatkannya setiap hari lebih utama. Jadi kita meniatkan di awal bulan nanti dan setiap harinya kita mengulang niat tadi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita berpuasa sah dan juga berpahala. Karena ada tadi dijelaskan orang yang puasanya sah tapi tidak berpahala. Kenapa? Karena ia tidak menjaga hal-hal yang mengurangkan pahalanya. Sebagaimana diingatkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapat dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Tidak dapat pahala. Kenapa? Karena ia tidak menjaga hal-hal yang bisa menguras habis pahala puasa yang dia dapatkan. Apa saja pengurang pahalanya, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah perkataan dusta. Kalau di bulan puasa kita berdusta, maka terkurangi pahalanya. Yang kedua, perkataan yang tidak senonoh kepada sesama atau cacian, hinaan, ya, gunjingan, ini hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Kemudian yang ketiga, marah dan emosi di bulan puasa. Kita juga menahan diri dari kemarahan dan dari emosi. Kemudian ada orang yang berpuasa, kemudian ia mengabaikan sholat fardunya. Ini juga menjadi pengurang pahalanya. Dan hal lain adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Perbuatan-perbuatan ini semua bisa mengikis dan mengurangi pahala puasa. Sehingga walaupun puasanya sah, dia dapat awalnya dapat pahala puasanya, tapi terkuras pahala itu karena perbuatan-perbuatan ini. Nabi SAW diantaranya bersabda,
Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan mengamalkannya, yakni mengamalkan kedustaan atau kebohongan, maka Allah Ta'ala tidak memerlukan orang itu untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya puasanya Allah nggak perlu. Dalam makna lain, pahalanya Allah hilangkan, Allah hapuskan. Kemudian hadis lain berikut lainnya, puasa itu bukan sekedar menahan dari makan dan minum saja, tetapi puasa itu menahan diri dari kata-kata yang tidak bermanfaat, dari kata-kata yang tidak senonoh. Oleh karena itu, jika ada orang yang mencacimu atau berbuat jahil kepadamu, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa, yakni jangan kalian marah padanya. Walau diganggu, bersabar. Nah, ini tidak boleh kita mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti, menyinggung orang lain, tidak senonoh, karena itu bisa menjadi pengurang pahala puasanya. Sekali lagi kita berupaya dalam bulan Ramadan, selain kita menegakkan puasa, kita hindari kata-kata yang tidak baik, kita hindari kemarahan dan emosi, dan kita tetap menjaga khususnya sholat fardu dan menghindari hal-hal yang diharamkan Allah lainnya. Bila kita bisa menghindari hal-hal tersebut, maka kita masuk kategori orang yang berpuasa, kategori atau macam yang ketiga, yaitu yang sah puasanya dan mendapat pahala puasanya. Adalah orang yang menjaga rukun puasa dan menghindari hal yang mengurangi puasa tadi. Adapun yang keempat, ini yang semestinya kita kejar. Karena inilah yang lebih utama. Inilah yang ahsanu amala, amal terbaik di bulan Ramadan. Menjaga rukun puasanya, karena ia merupakan kewajiban yang harus dijaga. Menghindari hal-hal yang mengurangi pahala puasa, dan menambahkan dengan amal soleh yang banyak di bulan Ramadan. Khususnya amal-amal yang Nabi SAW jelaskan berkait dengan amalan di bulan puasa. Inilah puasa yang ahsanu amala atau puasa yang sempurna, yang kita insya Allah bersama-sama berusaha mengoptimalkan puasa kita di Ramadan kali ini dengan amal-amal tambahannya. Nabi SAW mengabarkan kepada kita untuk memotivasi kita semua sebagai umatnya agar mengisi Ramadan dengan berbagai macam amal kebaikan. Nabi bersabda yang artinya, bulan Ramadan di mana dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu, berserulah malaikat, wahai pencari kebaikan, sambutlah. Dikabarkan oleh Nabi sampai para malaikat setiap hari menemui hamba-hamba Allah dan menyerukan, wahai hamba Allah, wahai pencari kebaikan, sambutlah Ramadan ini yang penuh berkah. Sambutlah. Juga berujar, wahai pencari kejahatan, berhentilah. Demikian disampaikan oleh malaikat itu sampai berakhirnya Ramadan. Artinya makna dari hadis ini, para malaikat pun yang telah mengetahui ganjaran besar yang Allah siapkan bagi hambanya di bulan Ramadan ini, sampai memotivasi, ikut menyeru hamba-hamba yang beriman. Sambutlah, sambutlah dengan mengisi Ramadan ini dengan amal-amal kebaikan yang banyak. Berkaitan dengan amal Ramadan, sebagaimana dalam pekan yang lalu telah disampaikan, yang pertama kita siapkan kegembiraan, menyambut Ramadan, mengawali Ramadan dengan bergembira. Karena kegembiraan ini menjaminkan
bahwa Allah mengharamkan jasad hambanya yang bergembira menyambut Ramadan tersentuh api neraka. Nabi bersabda, barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan jasadnya disentuh api neraka. Dalam hadis yang kedua disebutkan bahwa Nabi SAW pernah memberi nasihat kepada sahabatnya Abdullah bin Mas'ud agar memulai puasa dengan penampilan yang baik dan tidak dengan wajah yang cemberut, yakni juga ikut menyambut bergembira Ramadan. Ini amal pertama yang kita lakukan mengawali upaya kita mengoptimalkan aktivitas beramal soleh di bulan Ramadan. Kemudian amal-amal berikutnya, yang kedua adalah selain puasa adalah taraweh. Taraweh, ya. Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah mewajibkan puasa Ramadan kepada kalian. Dan aku, yakni Nabi SAW, mensunnahkan kepada kalian untuk mengerjakan sholat malam, yakni tarawih. Maka barang siapa melakukan puasa dan mengerjakan sholat malam, yakni tarawih, karena keimanan dan berharap pahalanya, maka keluarlah dia dari dosa-dosanya seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah, ini kabar besar dari Nabi SAW. Dengan puasa dan ditambahkan tarawih saja, Allah sudah mengampuni dosa hamba seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya yang tanpa dosa sedikit. Terhapus semua dosa hilaf salahnya kepada Allah SWT. Ini karunia besar yang dikabarkan Nabi dengan amalan tarawih menyertai puasa Ramadannya. Kemudian yang kedua, setelah tarawih, ada amal di bulan Ramadan ini yang juga dianjurkan, tadarus Quran. Dikabarkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Jibril alaihissalam menemui Nabi SAW setiap malam di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran saat itu. Jadi Jibril bertadarus dengan Nabi SAW setiap malam di bulan Ramadan, membaca bersama dengan Jibril alaihissalam. Dan inilah amal tadarus yang juga direkomendasikan. Siapa yang melakukannya termasuk hamba yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga, memberi buka orang yang berpuasa. Ini juga disebutkan ganjaran yang besar oleh Nabi SAW. Siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Memberi makan orang yang berpuasa, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Sehingga disebutkan seorang ulama menyampaikan bahwa aku berharap kemarin mendapat pahala 100 orang yang berpuasa. Ketika ditanyakan kepada beliau, bagaimana bisa? Beliau pun menjawab, kemarin aku puasa, maka aku berharap diterima puasaku dan aku dapat pahala 1 orang yang berpuasa, yaitu diriku. Kemudian sore hari aku berbagi buka pada 99 orang yang berpuasa, maka aku berharap mendapatkan pahala dari puasa mereka. Sebagaimana sabda Nabi, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Di copy paste pahalanya diberikan kepada orang yang mensupport hanya dengan sekedar memberi makan buka.
Ini ganjaran besar yang Allah siapkan bagi amal kebaikan berbagi buka pada orang yang berpuasa. Berikutnya, memperbanyak sedekah. Di bulan Ramadan disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Nah, ini juga anjuran dari Nabi SAW agar kita pun mengisi Ramadan dengan amal banyak sedekah. Berikutnya, menjaga kebaikan interaksi dengan sesama. Ya, santun lebih dengan sesama, baik, memberi maaf, sabar, itu bagian amal-amal kebaikan interaksi dengan sesama. Alhamdulillah di tanah air kita yang insya Allah Allah selalu memberkahinya. Allah tunjukkan sebenarnya pada kita semua. Kalau bulan Ramadan, ya, kedamaian lebih kuat di tanah air kita, lebih guyup masyarakat, ya, lebih interaksi lebih baik. Itulah yang terjadi, yang kita saksikan di lingkungan masyarakat di tanah air kita. Masuk bulan Ramadan lebih tenang, lebih damai, lebih santun, lebih baik. Itu adalah yang kita tidak bisa pungkiri. Inilah keberkahan yang Allah karuniakan pada negeri kita. Semoga Allah tetap menjaganya. Kemudian tentu berzikir dan berdoa. Karena doa bagi orang yang berpuasa diijabah. Maka kita manfaatkan dengan banyak zikir dan doa. Tidak kalah pentingnya adalah memanfaatkan bulan Ramadan untuk memperdalam ilmu agama. Bagaimana kita bisa meningkatkan ketakwaan bila kita tidak mengetahui apa sesungguhnya rincian dari ketakwaan itu. Maka perlu kita dalami, perlu kita ketahui untuk kemudian kita kejar melakukan peningkatan dan perbaikan. Kemudian amal yang berikutnya adalah iktikaf, khususnya menyambut malam Lailatul Qadar yang penuh berkah pula. Di mana satu malam, pada malam Lailatul Qadar, amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya seperti ia melakukan amal kebaikan yang sama setiap malamnya selama 1000 bulan. 1000 bulan Bapak Ibu kita bagi 12 bulan per tahunnya, kita mendapatkan angka 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Satu malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, kita dianggap telah melakukan ibadah yang sama selama 83 tahun 4 bulan tanpa putus. Ini ganjaran besar, makanya Allah Ta'ala tadi menyampaikan, jika memang kalian berpikir, kalian menggunakan akal, pasti kalian akan memperebutkannya. Inilah iktikaf di masjid untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nabi merekomendasikan, mengarahkan paling tidak malam-malam ganjilnya. Kemudian secara khusus yang dikaitkan pula dengan bulan Ramadan ini adalah ibadah umroh, sebagaimana dalam sabda Nabi SAW berikut ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan au hajjatan ma'i. Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan sama dengan haji atau haji bersamaku, yakni bersama Nabi SAW. Kembali kepada amal-amal yang diperintahkan mengiringi puasa Ramadan ini. Yang terakhir adalah tetap aktif memberi manfaat pada sesama. Walau kita mungkin puasa, lapar, haus, tetap melakukan aktivitas sebagaimana halnya yang biasa kita lakukan. Memberi manfaat pada sesama, memberi manfaat pada keluarga, pada anak-anak.
memberi manfaat kepada lingkungan, memberi manfaat pada bangsa, negara, dan semuanya apa yang telah menjadi aktivitas kita sebelumnya tetap berlanjut, tidak berhenti dari memberi manfaat. Bahkan bila punya kesempatan lebih banyak lagi, kita bisa memberi manfaat pada sesama. Inilah di antara amal-amal yang direkomendasikan untuk mengisi bulan Ramadan, menyertai amalan wajibnya, yakni puasa Ramadan. Selain puasa, kita tegakkan tarawehnya, kita amalkan tadarus Qur'annya, kita juga berbagi buka dengan sesama, kita memperbanyak berkesedekah, tetap menjaga kebaikan pada sesama, berzikir dan berdoa, memperdalam ilmu agama, iktikaf bila berkesempatan, umroh yang direkomendasikan Nabi SAW tadi, dan tetap aktif memberi manfaat pada sesama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping amal-amal khusus tadi mendampingi puasa kita, puasa Ramadan, ada juga disebutkan oleh Nabi SAW amal-amal sunnah menyertai puasanya, yakni mengakhirkan sahur. Ini yang disebutkan secara khusus oleh Nabi. Sahur walaupun boleh, misalnya setelah taraweh makan, itu dianggap makan sahur, tengah malamnya tidak bangun lagi, itu boleh, sah sahur, tidak masalah. Juga tidak makan sahur, juga sah saja. Tetapi dianjurkan, disunahkan untuk makan sahur dan mengakhirkannya sampai yakni menjelang subuh. Kemudian mempercepat iftar, yakni berbuka. Berbukanya justru dipercepat, yakni maksudnya setelah azan langsung buka. Jangan menunda. Ya, misalnya udahlah nanti aja, tapi usahakan cari hal yang bisa membatalkan dulu puasanya. Dengan makanan, kue, kurma, air dibatalkan dulu, baru kemudian makan besarnya boleh ditunda. Kemudian berbuka dengan kurma, ini disunahkan, atau yang berasa manis seperti kue-kue manis, lalu air putih. Kemudian berdoa saat berbuka, manfaatkan karena doa saat berbuka lihat lagi yang dari Tante Pinky. sangat diijabah. Ngapain tadi nih? Itu udah bangun habis. Emang yang ngasih link pertama ngaco. Oh, makasih. Berdoa saat berbuka sangat dianjurkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, menghindari pekerjaan yang sia-sia yang menguras tenaga. Ya, hal-hal yang tidak manfaat maka dihindari, jangan sampai menguras tenaga yang menyebabkan kita lemah dalam berpuasa. Ini diantara amal yang disunahkan untuk melengkapi puasanya. Secara khusus berkaitan dengan keutamaan sahur, Nabi menyebutkan sesungguhnya sahur itu adalah berkah yang diberikan Allah Ta'ala kepada kalian. Karenanya jangan kalian meninggalkan makan sahur itu. Dalam hadis yang kedua, Nabi menguatkan sahur adalah makanan yang penuh berkah. Maka jangan kalian meninggalkannya. Sekalipun salah seorang di antara kalian hanya minum seteguk air, karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang makan sahur. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang didahului dengan kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Nah,
Nabi mengabarkan Allah dan malaikatnya juga bersalawat kepada orang yang makan sahur. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang makan sahur, menunjukkan keberkahan makan sahur. Maka inilah di antara sunnah Nabi di bulan puasa, hendaklah kita menegakkan sahur. Kemudian penjelasan berkaitan dengan benarkah tidurnya orang berpuasa ibadah? Berkaitan dengan penjelasan bahwa tidur orang puasa itu beribadah tidak ditemukan hadis yang sahih. Dan ini bertentangan dengan aktivitas Nabi. Yani kalau tidur itu dimaksudkan ya udah tidur teruslah daripada melakukan aktivitas-aktivitas lain yang berupa kebaikan. Tapi yang kalau tidur dalam pengertian karena lelah, karena capek, karena semestinya waktu tidur ya tidur. Tapi tidak kemudian menambah waktu tidur kita karena puasa itu. Semestinya kondisi iman yang meningkat membuat amal soleh juga bertambah. Seperti halnya disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah, kalau di bulan Ramadan ia bisa menghatamkan Quran 2 kali sehari. Subhanallah. 2 kali sehari dia sudah hatam Quran. Sehingga 1 bulan bisa 60 kali dia hatam Quran. Ini menunjukkan aktivitas yang luar biasa. Kalau tidur nggak mungkin bisa mengamalkan hataman Quran semacam itu. Kemudian hal yang penting lainnya Bapak Ibu adalah mengetahui orang-orang yang mendapat dispensasi tidak berpuasa pada saat Ramadan. Ada 6 golongan yang dapat dispensasi ini. Yang pertama orang yang sakitnya tidak berkepanjangan. Ya, bukan sakit berkepanjangan. Ini yang kedua adalah safar, orang yang bepergian jauh. Ibu hamil dan ibu menyusui, serta orang yang lemah dan orang yang sudah usia lanjut. Ini kelemahan dalam menegakkan puasa karena harus memasukkan energi makan dan minum untuk dirinya setiap harinya. Allah memberikan rukhsah, keringanan bagi 6 orang ini. Bagi yang sakitnya tidak berkepanjangan, serta orang yang bepergian jauh, safar, musafir, maka diminta untuk mengganti pada hari setelah Ramadan ya, dengan puasa yang disebut puasa qadha, puasa pengganti. Kemudian bagi seorang yang lemah, ini yang masuk kategori yang lemah di sini mungkin sakit yang berkepanjangan, walaupun mungkin belum usia lanjut. Sakit berkepanjangan ya, seperti stroke, ya hal-hal semacam itu. Demikian juga orang yang sudah usia lanjut memiliki kelemahan, sulit baginya untuk berpuasa, maka diberikan keringanan cukup membayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Yakni memberi makan 1 orang miskin per hari yang dia tidak puasa. Adapun ibu hamil dan menyusui bisa menggantinya dengan qadha bila alasan tidak puasanya karena diri si ibu. Tapi bila si ibunya sehat, tapi dia khawatir bayinya, bayi yang di dalam rahim atau bayi yang dia sedang susui, maka dia selain qadha, dia pun membayar fidyah. Nah ini dispensasi orang-orang yang dirukhsah atau diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa. Ada yang diberi kelonggaran dengan mengganti qadha puasanya, ada yang diberi kelonggaran dengan hanya membayar fidyah tanpa qadha puasa. Beberapa dalil tercantum diantara dalam surat Al-Baqarah. Barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, yakni tidak puasa, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain.
Ini yang dimaksud qada tadi bagi orang yang sakit dan dalam perjalanan. Kemudian bagi orang yang safar, yang dalam perjalanan, dibolehkan ia tidak puasa, boleh juga tetap berpuasa. Menjadi pilihan baginya. Disebutkan dalam hadis, kami pernah bersafar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di antara kami, di antara sahabat, ada yang tetap berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Namun mereka tidak saling mencela satu dan lainnya. Artinya yang mau puasa dalam perjalanan dipersilahkan, yang tidak puasa juga dipersilahkan. Nah, berkaitan dengan hal ini, mana yang lebih baik, puasa atau tidak puasa saat perjalanan? Kita lihat keadaannya. Keadaan yang pertama, jika berat dan sulit dilakukan saat dia dalam perjalanan, maka tidak puasa justru lebih baik. Lebih utama tidak puasa kalau perjalanannya sulit. Tapi bila perjalanan itu tidak memberatkan, maka berpuasa lebih utama. Nah, tetapi yang berikutnya ada penjelasan akan mendatangkan kemudaratan atau kebinasaan bagi orang yang melakukannya, maka justru saat itu wajib tidak puasa. Kalau perjalanannya berat, panas, misalnya terik matahari, kemudian maka lebih baik dia tidak puasa. Nah, ini penjelasan para ulama tentang pilihan bagi orang yang musafir. Adapun orang yang sudah usia lanjut, dalam Al-Quran juga disebutkan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wajib bagi orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak puasa, membayar fidyah, menggantinya dengan fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin satu porsi makan untuk sehari puasa yang ditinggalkannya. Demikian pula tadi untuk wanita hamil dan menyusui juga diberikan rukhsah tidak berpuasa. Berikutnya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana cara membayar fidyah. Cara membayar fidyah ada dua pilihan. Pilihan pertama, kita yang menyiapkan makanan atau membelikan makanan, ya, kemudian dibagikan kepada orang fakir miskin. Ini makanan sudah masak, sudah siap dimakan. Adapun yang kedua, boleh mengganti dengan mengeluarkan beras 3/4 kilogram untuk per hari puasa yang ditinggal. Ya, semisal kalau 30 hari puasanya berarti 3/4 kilo dikali 30, 22,5 kilo. Nah, dibulatkan saja semisal 25 kilo. Nah, 25 kilogram inilah yang diberikan kepada fakir miskin dengan niat membayar fidyah. Kemudian kapan waktu pembayarannya? Boleh membayarkan fidyahnya setiap hari satu-satu, lebih baik di waktu maghrib di hari puasa yang ditinggalkan. Juga boleh mengakhirkan pembayaran sampai selesai Ramadan, yang mungkin bisa kita keluarkan bersamaan dengan mengeluarkan zakat fitrah di malam Lebaran itu. Nah, ini cara pembayaran fidyah. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan hadis Nabi SAW bahwa surga merindukan 4 golongan. Dan 4 golongan yang disebutkan Nabi itu adalah amal-amal yang secara khusus tadi disebutkan oleh Nabi berkaitan dengan amal di bulan Ramadan. Ya, berkaitan dengan amal di bulan Ramadan. Apa saja disebutkan oleh Nabi? Surga merindukan 4 golongan, yaitu orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisan,
orang yang memberi makan orang yang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan adalah bagian kewajiban yang Allah telah tegakkan. Membaca Al-Quran tadi amal yang direkomendasikan untuk diamalkan di bulan Ramadan dengan tadarus Qurannya. Menjaga lisan juga mengiringi bulan Ramadan agar kita menjaga lisan agar tidak terkuras habis pahala puasanya. Memberi makan orang yang lapar, memberi buka orang yang puasa adalah bagian dari amal-amal kebaikan yang sekali lagi terkait dengan amal yang secara khusus disebutkan Nabi agar kita amalkan di bulan suci Ramadan. Dengan amal-amal ini semua, insya Allah amal kita di bulan Ramadan tergolong amal ahsanu amala, amal-amal terbaik yang kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman Allah di awal tadi yang telah kita baca. Saya akan bacakan ulang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan kamu mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Ahsanu amal. Mari Bapak Ibu sekalian kita upayakan agar amal-amal kita di bulan Ramadan yang akan datang ini bisa kita optimalkan menjadi ahsanu amala, amal terbaik dalam mengisi bulan suci Ramadan di samping amal puasanya sendiri yang Allah telah wajibkan, agar ketakwaan kita meningkat dan kita meraih ganjaran besar dan keutamaan-keutamaan lain yang Allah dan Nabi SAW telah kabarkan pada kita. Demikian yang dapat disampaikan. Untuk selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan. Saya persilakan mungkin Bu Lili bisa memandu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak bila ada yang ingin tanyakan. Silakan Bu Gomba. Baiklah, Kak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Farhat dan ibu-ibu sekalian, Majelis Thayyibatora dan Alfat, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan siap menghadapi bulan puasa dengan program dan dengan kegembiraan ya, karena memang itu selalu ditunggu-tunggu. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, pertanyaan saya adalah melihat penjelasan Ustadz bahwa semua sudah runtuh dan sudah begitu lengkap dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan petunjuknya Rasulullah SAW itu juga kayaknya udah nggak ada lagi suatu celah yang lebih baik yang bisa dimasukkan. Pertanyaan saya adalah, apakah ini adalah akhir dari semua puasa-puasa yang memang sudah ada sebelumnya dari zaman nabi-nabi dulu dengan puasa yang mungkin tidak sama atau pemimpin agama yang tidak sama. Ada yang mutih, ada yang Jumat di Nasrani, ada yang bermacam-macam. Apakah ini akhir dari penjelasan itu semua? Dan apakah puasa-puasa itu yang lalu-lalu itu juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, terima kasih Bu Gomba. Seperti halnya pertama ketauhidan, ya, mengesahkan Allah. Kemudian yang kedua ibadah sholat, zakat, kemudian puasa. Ini adalah amal-amal khusus yang Allah telah perintahkan kepada Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu.
yang amal-amal tersebut tercantum di kitab Zabur, di kitab Taurat, dan kitab Injil. Ya, kemudian tetapi bentuk amalannya bagaimana, untuk apa yang seperti halnya di dalam Al-Quran, ketika Allah perintahkan mengisi kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana yang telah Allah wajibkan pada orang-orang beriman terdahulu, yakni kaumnya para rasul-rasul terdahulu, agar kamu bertakwa, yakni manfaatkan sebagai bagian dari mengasah ketakwaan. Tapi Allah dalam Al-Quran pun tidak menyebutkan caranya, rincian cara, hanya istilah puasa itu. Nah, rincian cara dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya dengan sahur, kemudian berhenti di waktu azan subuh, tidak makan dan minum, tidak mengganggu orang lain dengan lisan, ya. Nah, itu semua sampai waktu azan maghrib boleh kamu berbuka. Nah, kemudian tadi lebih jelas lagi caranya dengan taraweh, dengan tadarus, dengan berbagi buka sama, bersedekah, memberi manfaat pada sama, itu penjelasan Nabi SAW dengan sampai rinci. Nah, demikian juga di kitab-kitab sebelumnya disebutkan puasa, tapi tentang caranya dipraktekkan oleh para rasulnya, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, gitu ya. Nah, mereka di kitab-kitab sebelumnya juga sama seperti itu, menyebutkan puasanya tapi tidak menyebutkan cara. Yang cara itu diperintahkan Allah kepada Rasul untuk mencontohkannya. Nah, untuk kitab-kitab yang sebelumnya, jangankan apa yang menjadi amalan para Rasulnya, yang di Allah sebutkan di kitab itu saja sudah diubah, walaupun masih ada jejak-jejaknya. Tapi banyak perubahannya, apalagi berkaitan dengan amalan atau perbuatan Rasulnya. Yani kalau dalam konteks syariat Islam ini namanya hadis, ya, contoh yang dari Nabi. Nah, seperti tadi yang kita jelaskan, ya, tentang taraweh ada hadisnya, di Quran tidak disebutkan. Tentang berbagi buka, Nabi yang memberi contohnya. Tadarus, Nabi yang memberi contohnya. Menjaga lisan, Nabi yang memberi contohnya, yang dikaitkan dengan puasa Ramadan. Jadi begitu, Bu Gomba, bahwa sesungguhnya puasa dahulu sudah diperintahkan. Hanya prakteknya bagaimana, akhirnya manusia yang terputus dengan para rasul itu mengarang-ngarang sendiri caranya. Sehingga muncullah seperti yang Bu Gomba sebutkan, puasa mutih. Nah, itu bagian dari karena kehilangan jejak cara. Tapi sesungguhnya puasa Allah telah perintahkan sejak masa nabi-nabi yang lalu. Begitu Bu Gomba. Baik Ustadz matur nuwun. Dan kelanjutannya itu adalah bagaimana dengan sekarang, masih kejadian misalnya ya, sepertinya kok kedengaran baik, anaknya mau ujian, lalu ibunya hari itu dia melaparkan diri sambil berdoa. Kalau begitu itu salah ya Ustadz ya? Iya, kalau dalam salah kalau dia sampai berpuasa dengan cara imajinasi sendiri. Dia boleh berdoa untuk anaknya yang sedang ujian tadi, ya, niatkan saja puasa sunnah Senin atau yang Kamis. Nah, dibolehkan dia puasa sunnah Senin Kamis, kemudian saat puasa itu dia berniat. Kalau hari itu kebetulan Selasa misalnya, bukan Senin dan Kamis, hari Selasa tinggal dia meniatkan nanti
Ya Allah, saya niat kalau ini anak saya lulus, saya mau puasa Senin Kamis minggu depan. Nah, itu sebagai niat ya. Iya, Itu dibolehkan. iya, Tapi caranya harus sesuai dengan yang dicontohkan dalam syariat. Begitu Bu. Bapak. iya. Dan yang tetap menjalankan itu menambah tebal dosanya juga Ustadz ya. Ya kalau dia mengada-ngadakan, iya nggak boleh masuk dosa. Baik Ustadz. Toleransi. Matur nuwun. Terima Sama. kasih Ustadz atas penjelasan. Silahkan bila ada yang lain. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang lain. Belum ada lagi Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita siapkan mental hati kita menyambut Ramadan. Dan juga kita siapkan bekal-bekal untuk menyambutnya. Jaga kesehatan untuk kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang tentu memerlukan effort. Ya, karena kita berpuasa, kita bertarawih. Bayangkan habis puasa buka maghrib 1 jam 2 jam kita taraweh. Nah ini satu effort yang cukup berat sebenarnya, tapi Allah berikan ganjaran besar dan kita pun ingin mendapatkannya. Kita siapkan taraweh kita, tadarus kita insya Allah kita programkan, kemudian berbagi buka kita programkan, bersedekah kita programkan. Semoga Ramadan kali ini kita pun bisa berbuat ahsanu amal dengan amal-amal terbaik untuk meraih keberuntungan dan keberkahan dari Allah SWT. Semoga Allah menyehatkan kita semua, kekuatan kepada kita semuanya, sehingga benar-benar di bulan Ramadan ini selain kita gembira menyambutnya, kita pun dalam keadaan memperoleh keberkahan dan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dapat disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bu Lili atas supportnya dan Bapak Ibu sekalian perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.